Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah min kitab al-adhkar min kalami sayyidil abrar Lil-imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharafin Nawawi radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu ila an qala faslun fi dhakirin Allah katsiran wa dhakirat qala Allah ta'ala innal muslimina wal muslimat ila qawlihi ta'ala والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قال وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات قلت روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها صاحب هذا الكتاب وقد اختلف في ذلك فقال الإمام أبو الحسن الواحدي قال ابن عباس المراد يذكرون في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا وراح من منزله ذكر الله تعالى وقال مجاهد لا يكون الرجل من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا وقال عطاء من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فهذا نقل الواحد وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا فقال إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله تعالى كثيرا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله السميع البصير اللطيف الخبير العليم القدير لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أرسل إلينا عبده البشير النذير سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم داعيا وهاديا وسراجا منيرا اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه أما بعد أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di malam Jumat pertama kita di bulan Rajab, yang mana sama-sama kita pada saat ini niat i'tikaf di dalam ini masjid. Sama-sama kita niat menunggu datangnya waktu salat isya. Sama-sama kita niat memakmurkan antara maghrib dan isya dengan mendengarkan ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqamahan kepada kita semua serta keselamatan dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita diselamatkan dunia wal akhirah, panjang umur dalam taat ibadah kepadanya, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin.
Wal Imam Nawawi berbicara pada malam hari ini tentang keistimewaan zikir. Wa beliau mengatakan, i'lam anna fadilatadz dzikri ghairu munhasirah. Ketahuilah bahwasanya keistimewaan zikir itu tidak terbatas. Sebagaimana anjuran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk senantiasa berzikir juga tidak terbatas. Udzkurullaha dzikran katsira. Naam. Baik itu di dalam tasbih. Apa itu tasbih? Yaitu kalimat subhanallah. Wa tahlil, adapun tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Wa tahmid, begitu juga kalimat at-tahmid. Apa itu tahmid? Yaitu adalah alhamdulillah. Wa takbir, begitu juga at-takbir, yaitu Allahu akbar. Naam. Wa nahwiha, dan seumpamanya, apapun itu. Apapun itu, ada tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bita'atin, bahkan seluruh orang yang melakukan ketaatan karena Allah. Setiap orang yang melakukan ketaatan karena Allah, fahuwa dzakirun lillah. Orang tersebut masuk dalam definisi orang yang mengingat Allah. Apapun itu ketaatan. Mobil khusus kita yang berada di bulan Rajab, yang dikatakan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, bahwasanya ketika beliau menyebutkan anna Rajaban syahrun fadil, Rajab adalah merupakan bulan yang istimewa. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalil, dan ibadah di dalamnya, ketaatan yang dilakukan di dalamnya mempunyai ganjaran yang sangat besar. Maka setiap orang yang melakukan ketaatan, setiap orang yang melakukan ibadah, maka dia disebut adalah orang yang ingat dan berzikir kepada Allah. Wahakadha. Kadzagalahu Sa'id bin Jubair, sebagaimana itu semua dikatakan oleh Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu wa ghairuhu minal ulama, dan selain beliau dari para ulama. Walhasil, beliau berpendapat setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia adalah orang yang dzakir lillah, orang yang ingat kepada Allah. Mobil khusus di bulan Rajab, kata ulama sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, bahwasanya sebagaimana ibadah dilipat gandakan oleh Allah, wabil khususan as-saum, wabil khusus puasa, wal istighfar, begitu juga meminta ampun kepada Allah, wat taubah minal auzar, bertaubat dari dosa. Semuanya ada terlebih khusus. Dari karenanya, apakan lagi majlis-majlis yang di dalamnya disebut nama Allah. Hadza diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, bahwasanya la yab'atsanna Allahu aqwaman yaumal qiyamah, nanti akan Allah bangkitkan sekelompok orang di hari kiamat. Fi wujuhihi min nur, wajah mereka itu penuh dengan cahaya. Masya Allah. Ala manabir al-lu'lu, ala manabiril lu'lu, mereka dibangkitkan besok di hari kiamat, wajahnya penuh dengan cahaya, dan mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari lu'lu, permata. Yaghbituhumun nas, orang-orang pada saat itu menginginkan kedudukan dan posisi orang itu. Disifatkan oleh Nabi,
Apa kata Nabi Muhammad? Laisu bi anbiya, mereka bukan nabi. Wala syuhada, mereka bukan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Siapa mereka? Mumpung kita di dunia, alhamdulillah diperdengarkan kita pada malam hari ini, berusaha untuk kita dapat kemuliaan tersebut. Laisu bi anbiya wala syuhada, mereka bukan nabi, mereka bukan orang yang wafat dalam keadaan syahid. Gila, Rasul ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Kalau nabi ya wajar, wajahnya bercahaya, mereka diberikan mimbar-mimbar dari permata. Kalau mereka wafat dalam keadaan syahid, ya memang sepantasnya mereka. Namun Rasul mengatakan laisu bi anbiya wala syuhada, mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada. Ditanya Rasul, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Dengarkan apa kata Nabi, mereka adalah al-mutahabbuna fillah, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Sifatnya bagaimana? Min gabaila syatta, mereka datang dari suku yang bermacam-macam, berkumpul di suatu tempat. Min gabail syatta, dari suku yang bermacam-macam, beraneka ragam. Wabiladin syatta, dan negara, berbagai macam negara datang, berbagai macam suku datang. Yajtami'una ala dzikrillah, mereka berkumpul. Tahu kenapa mereka berkumpul? Datang, ada yang dari ini, ada yang dari itu, macam-macam datang. Ada yang dari negara ini, ada yang dari negara itu datang. Untuk apa mereka datang? Untuk mencari di sana yaitu perkara duniawi? Bukan. Atau untuk di sana mereka mencari pemandangan-pemandangan yang indah? Juga tidak. Mereka datang dari kabilah yang bermacam-macam, negara yang macam-macam, datang ke suatu tempat. Yajtami'una ala dzikrillah, mereka berkumpul di dalam mengingat Allah. Yadhkurunahu, dan mereka mengingat Allah. Masya Allah. Maka dari karenanya jangan ketinggalan kita setiap perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Orang datang berbondong-bondong, berbagai macam kabilah, berbagai macam negara datang. Wah, kita jangan sampai tertinggal, ikut serta di sana. Meskipun kita duduk paling pojok, meskipun kita duduk dimanapun, yang penting kita masuk dalam orang yang saling mengingat Allah, yang besok dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah. Fi wujuhihimun nur, wajah mereka penuh dengan cahaya. Ala manabiril lu'lu', dan mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari permata, yang semua manusia menginginkan. Akan tetapi wahakata, laisu bi anbiya wala syuhada, mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada, akan tetapi mereka adalah orang yang saling mencintai karena Allah, dari suku yang beraneka ragam, dari negara manapun datang ke suatu tempat di dalam mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita panjang umur insyaallah, sehingga kita ikut dalam perkumpulan tersebut dimanapun kita. Bismillah, ikut. Wahakata. Naam. La ilaha illallah. Wa qala Atha rahimahullahu taala, dan berkata al-Imam Atha rahimahullahu taala, majalisudz dzikri, tahukah kata beliau majlis zikir ini menurut pendapat al-Imam Atha, majlis zikir adalah merupakan majalisul halal wal haram. Yang dimaksud dengan majlis zikir adalah majlis yang dibicarakan di dalamnya mana yang halal, mana yang haram. Artinya memperdalam ilmu agama. Kaifa tashtari wa kaifa tabi', bagaimana engkau transaksi jual beli. Wa tusalli wa tasum, bagaimana engkau salat, bagaimana puasamu agar diterima. Wa tankih wa tutallik, bagaimana engkau menikah, apa yang disyaratkan, bagaimana rukunnya. Kemudian wa tutallik, kemudian perceraian. Wa tahujj, begitu juga bagaimana haji yang benar. Mudah-mudahan kita panjang umur insyaallah dan ditakdirkan bisa datang ke tanah haram Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Wa tahujj wa ashbahu hadza, dan seumpama itu semua.
Nah, itu yang dimaksud dengan majlis zikir menurut Al-Imam Atha. Dari karenanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, bahwasanya Rasul pernah suatu hari masuk ke suatu majlis. Masuk ke suatu masjid, fara'a majlisain. Rasul masuk ke suatu masjid. Rasul masuk ke masjid beliau, melihat ada dua majlis. Ada dua perkumpulan. Ahadul majlisain, salah satu dari dua majlis tersebut meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah. Dan yang satunya mempelajari tentang agama. Bagaimana halal, haram, bagaimana yang dibenarkan, bagaimana yang dilarang. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Kata Nabi Muhammad, kilal majlisain ala khair. Itu dua-duanya majlis tuh, yang berdoa, yang berzikir, kemudian yang membicarakan tentang agama, mana yang halal, mana yang haram, bagaimana salat yang benar, bagaimana puasa yang benar. Hadza kilal majlisain ala khair. Dua-duanya itu baik. Dua-duanya baik. Ahaduhuma afdalu minal akhar. Namun salah satu dari yang keduanya itu ada yang lebih istimewa. Dua-duanya baik. Ini majelis zikir, ini majelis ilmu. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Namun ada yang lebih afdal. Namun ada yang lebih istimewa. Amma haula, kata Nabi, adapun mereka tuh yang sedang berdoa meminta kepada Allah, fayad'unallahu wa yarghabuna ilaih. Mereka memohon ke insya'a a'tahum wa insya'a mana'ahum. Jika Allah menginginkan diberi, jika tidak, tidak. Khalas. Wa amma haula, adapun yang satunya, satu majelis tuh, masya Allah, fayata'allamun wa yu'allimun al-jahil. Mereka belajar dan mengajarkan orang-orang yang tidak faham urusan agama. Wa innama bu'ithu mu'allima. Saya diutus, kata Nabi Muhammad, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pengajar. Saya diutus sebagai muallim, pengajar. Wa haula'i afdal. Tentu orang ini yang sedang mempelajari ilmu agama, sedang mempelajari bagaimana cara penghambaan mereka kepada Allah, ini lebih istimewa. Fa'atahum hatta jalasa ma'ahum. Nabi Muhammad pun mendatangi majlis tersebut dan duduk bersama mereka. Dari karenanya majlis zikir juga disebut oleh Al-Imam Atha adalah majlis yang dibicarakan di dalamnya mana yang halal, mana yang haram. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Adapun antara halal dan haram itu perkara yang syubhat. Hati-hati dengan yang syubhat. Lebih baik kita menjauh dari yang syubhat daripada kita berkecimpung di dalamnya. Kenapa? Karena orang yang berkecimpung di dalam yang syubhat, suatu saat dia akan terjerumus di dalam sesuatu yang haram. Dan apabila kalau sudah terjerumus dalam sesuatu yang haram, khalas. Dan memang nanti datang di akhir zaman, manusia sudah tidak peduli lagi uang yang dia dapatkan mau dari pekerjaan yang halal atau yang haram, mereka sudah tidak peduli lagi. Mau yang halal, mau yang haram, yang penting banyak. Kalau sudah seperti itu, Allah tidak memperdulikan nantinya dari mana orang tersebut, dari pintu mana orang itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Dari karenanya tidak perlu nominal, tidak perlu nominal, tidak perlu kuantitas. Yang penting adalah kualitas. Kualitasnya halal apa haram? Halal. Dicontohkan, iwak karing halal, iwak ayam haram. Hakun memilih iwak ayam yang halal. Hakun memilih iwak ayam yang halal. Mun ada. Tapi seandainya pilihannya hanya dua, iwak karing di dalamnya ada ridhonya Allah, iwak ayam di dalamnya ada murkanya Allah. Orang yang beriman lebih memilih ridhonya Allah daripada selainnya. Jangan lihat apa yang dimakan, tapi lihat dari mana kau dapatkan uang untuk membeli makanan tersebut. Namun sudah yang haram masuk ke dalam perut, naudzubillah. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih.
setiap darah daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka yang lebih pantas baginya. Nah, seorang istri di rumah harus membantu suaminya untuk jangan sampai suaminya terjerumus di dalam sesuatu yang haram. Karena dalam sesuatu yang haram tidak ada keberkahan. Ketika tidak ada keberkahan, maka engkau tidak akan pernah menemukan titik ketenangan. Ketika engkau tidak pernah menemukan titik ketenangan dalam hidup, engkau tidak akan pernah merasakan kelezatan di dalam beribadah serta kekhusyuan di dalam ketaatan. Sehingga engkau melakukan ketaatan, ya begitu, mut-mutan jadinya. Tapi di dalam sesuatu yang halal terdapat keberkahan. Di dalam keberkahan terdapat ketenangan. Di dalam ketenangan engkau akan menemukan di sana lezatnya di dalam beribadah, manisnya di dalam melakukan ketaatan, sehingga engkau diberikan semangat yang tinggi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, mudahan kita dipeliharakan seberataan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan lagi, nah itu al-halal al-haram tashtari wa tabi', bagaimana cara jual beli. Hati-hati jual beli di pasar, jangan sampai terjerumus dalam riba. Bagaimana salat yang benar, bagaimana puasa yang benar, begitu. Begitu juga nikah, begitu juga perceraian, begitu juga haji, begitu juga yang lainnya daripada perkara agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah apabila menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah pahamkan urusan agama. Kemudian faslun fi dzakirin Allah katsira wadzakirat. Kemudian fasal berikutnya, habis sudah masalah fadilah zikir, itu tidak terhingga. Sampai-sampai itu di zaman dahulu ada seorang perempuan, dua orang perempuan. Nah, dua orang perempuan, mereka beribadah sama. Nah, mereka beribadah sama. Orang mukmin, mukminah beribadah kepada Allah, dan mereka berjanji siapa yang lebih dahulu wafat harus meminta izin kepada Allah untuk menemui saudaranya yang masih hidup di dunia di alam mimpi, bukan di alam jaga. Di alam jaga di alam mimpi. Sama, ahli ibadah dua-duanya, wanita. Famatat ihdahuma, salah satunya ada meninggal lebih dahulu. Malam pertama minta izin sama Allah untuk datang di dalam mimpi sahabatnya. Kemudian sahabatnya di dunia menanyakan, Galat kaifa haluki, bagaimana kabarnya engkau di sana? Galat ana fil jannah, saya sedang, alhamdulillah saya dapat surga. Galat bima dakhaltil jannah, dengan sebab apa engkau masuk ke dalam surga? Gal dakhaltul jannah bi syai'in kuntu adzkuru bihi Allah mi waraiki. Saya masuk surga dengan sesuatu yang mana engkau tidak tahu. Saya ada punya zikir khusus, yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Maka sahabatnya bertanya, Gulihili, apa itu? Sampaikan kepada saya. Wa mahu, apa itu? Maka perempuan tersebut mengatakan, Galat kuntu adzkurullah bi khamsi kalimat, saya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 5 kalimat tiap malamnya. Nah, ini kalau bisa tiap malam dibaca walaupun sebelum tidur. Nah, 5 kalimat. Yang pertama, la ilaha illallah akhlu biha wahdi. Ini pernah ulun sampaikan, la ilaha illallah akhlu biha wahdi. Itu yang pertama. Dengan kalimat la ilaha illallah akhlu, saya menyendiri dengan di dalam kesendiriannya saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah
ufni biha umri. Dengan kalimat la ilaha illallah saya habiskan usia saya. Yang ketiga, perempuan tersebut mengatakan la ilaha illallah yughfar biha dzambi. Dengan kalimat la ilaha illallah dosa saya diampuni. La ilaha illallah yang keempat, adkhulu biha gabri. Dengan kalimat la ilaha illallah saya masuk ke dalam kubur saya. Dan yang kelima, la ilaha illallah alqa biha rabbi. Dengan kalimat la ilaha illallah saya berjumpa dengan Allah. Maka perempuan tersebut menjelaskan, falamma lagitullah, ketika saya berjumpa dengan Allah, futihat amami khamsu turuq, dibukakan di hadapanku 5 jalan. Kullu tariqin maktubun 'alaiha la ilaha illallah. Setiap jalan, akses jalan tersebut 5 akses bertuliskan la ilaha illallah. Wa qalat lil malaikah, malaikat mengatakan kepada saya, udkhuli ayyi tariqin syi'ti. Silahkan dari jalan manapun engkau masuk, silahkan. Kenapa? Fa innahu yuaddi ilal jannah, karena ini jalan mengantarkan engkau ke dalam surga. Mudahan bisa mengamalkan insyaallah. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. Nah, kita baca sama-sama, pian iringi ulun. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. La ilaha illallah ufni biha umri. La ilaha illallah yughfaru biha dhanbi. La ilaha illallah adkhulu biha qabri. La ilaha illallah alqa biha Rabbi fi kulli lahzatin abada adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal muslimina wal muslimat. Ini ayat. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirina Allah katsiran wal dhakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini ayat ceritanya ajib. Ini ayat diturunkan, asbabun nuzulnya, sebab ini ayat diturunkan, ada disebutkan di dalam kitab Ma'alimut Tanzil lil Imam al-Baghawi, bahwasanya ada yang mengatakan istri Nabi, ada lagi yang mengatakan Ummu Salamah, ada yang mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi yang datang kepada Nabi. Ada juga yang mengatakan Ummu Salamah binti Abi Umayyah, Wanisah bintu Ka'ab al-Ansariyah. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan yang datang itu adalah Asma binti Umais, istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Wahakadha. Walhasil perempuan-perempuan, wanita-wanita di zaman Nabi ini, coba luar biasa. Itu wanita generasi pertama datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengadukan sesuatu. Tahu apa yang mereka adukan? Yang mereka adukan adalah mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya, ya Rasulullah, Allah sering menyebutkan di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada engkau tentang bagaimana laki-laki.
laki-laki yang baik begini, kemudian laki-laki yang muslim, laki-laki yang mukmin begini. Kemudian mereka khawatir, kenapa Allah tidak pernah menyebutkan tentang wanita-wanita yang mulia? Coba lihat. Kenapa Allah tidak pernah menyebutkan di sana tentang wanita-wanita mulia yang mengingat Allah, yang ahli ibadah, yang bersedekah, yang khusyuk di dalam salat, yang ahli ibadah? Kenapa tidak disebutkan? Apa yang membuat mereka terobsesi untuk menanyakan hal tersebut? Tahu apa? Mereka mengatakan apa? Inna nakhafu alla yaqbalallahu minna ta'ah. Yang kami khawatirkan wahai Rasul, ketaatan yang kami lakukan tidak diterima oleh Allah. Itu wanita di zaman dahulu. Yang kami khawatirkan adalah, dalam riwayat yang lain, nakhsha alla yakuna fihinna khair. Yang kami khawatirkan, yang kami cemaskan wahai Nabi, wahai Rasul, tidak ada kebaikan di dalam diri kami. Apa gunanya hidup kalau tidak ada kebaikan di dalam menjalani kehidupan? Maka ketika Rasul ditanya dan Rasul melihat bagaimana kebaikan, bagaimana kemuliaan wanita-wanita di zaman dahulu, mereka tidak memikirkan duniawi, tidak memikirkan kemegahan, tidak memikirkan berbagai macam hal-hal yang dipikirkan oleh wanita-wanita yang tergila-gila dengan dunia. Tapi yang mereka pikirkan, kami khawatir ketaatan kami tidak diterima, kami khawatir ibadah kami tidak diterima. Itu yang kita khawatirkan. Maka turunlah sebuah ayat, sehingga ayat tersebut mengatakan innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang muslim laki-laki dan juga muslim perempuan disebut, wal mu'minina wal mu'minat, baik itu adalah mukmin perempuan ataupun mukmin dari laki-laki, wal qanitina wal qanitat, kemudian laki-laki perempuan yang benar. Kemudian lagi disebutkan wassabirina wassabirat, terus disebut dari kalangan laki-laki ataupun perempuan yang sabar, wal khashi'ina wal khashi'at, yang khusyuk dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wal sadiqina wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, perempuan ataupun laki-laki yang bersedekah ataupun perempuan, as-saimina was-saimat, laki-laki dan perempuan yang puasa, yang berpuasa. Kemudian lagi disebut lagi oleh Allah wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Semua itu apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ini balasannya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka ampunan dari dosa mereka dan pahala yang sangat besar dari ketaatan yang mereka lakukan. La ilaha illallah. Hadza disebutkan oleh Al-Imam Atha Ibn Abi Rabah. Kita sedikit demi sedikit. Kan tadi ayatnya innal muslimina wal muslimat. Coba silahkan buka dalam surah Al-Ahzab. Kalau Quran Mushaf Madinah itu paling bawah pojok kiri, paling bawah ayat 35. Tuh satu ayat itu hampir setengah halaman. Innal muslimina wal muslimat. Coba buka yang ada aplikasinya Al-Quran. Jangan sampai handphone tidak ada aplikasi Al-Quran. Walaupun kada pernah dibuka juga variannya, yang penting ada dulu. Yang punya aplikasi Al-Quran, bismillah buka surah Al-Ahzab. Begitu. Tuh gunakan handphone yang di tangan kita bukan hanya untuk game, untuk mengakses ilmu dan lain sebagainya, begitu, agar manfaat. Surah Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Hadza Al-Imam Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan
Man fawwada amrahu ilallahi azza wa jal, siapapun yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah, dia masuk di dalam firman Allah, innal muslimina wal muslimat. Satu, siapapun yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah, dia masuk di dalam firman Allah, innal muslimina wal muslimat. Satu, berserah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kedua, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki perempuan yang beriman. Maksudnya siapa? Man agarra bi annallaha rabbah, siapapun yang mengikrar, menyatakan bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, wa Muhammadan rasuluh. Man agarra bi annallaha rabbuh wa Muhammadan rasuluh, siapapun yang mengikrarkan Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, wa lam yukhalif galbuhu lisanah, dan hatinya tidak berbeda dengan apa yang dia tuturkan dengan lisannya, maka dia adalah orang yang beriman. Dua. Tadi yang pertama apa? Siapapun orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dia termasuk muslimin wal muslimat. Yang kedua, siapa yang mengikrarkan bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah, dan hatinya tidak bertolak belakang dengan apa yang dia ikrarkan dengan lisannya, maka dia termasuk adalah di dalam mu'minin wal mu'minat. Kok taib? Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, wal qanitina wal qanitat, laki-laki perempuan yang taat. Siapa mereka? Man ata Allah subhanahu wa ta'ala fil fard war rasul fis sunnah, siapapun yang taat kepada Allah dengan melakukan yang fardu dan taat kepada Rasul dengan melaksanakan segala yang sunnah, maka dia masuk di dalam firman Allah, al-qanitina wal qanitat. Qanitina wal qanitat. Siapapun yang taat kepada Allah dengan melakukan yang fardu, taat kepada Rasul dengan melakukan yang sunnah, maka termasuk dari qanitina wal qanitat. Kemudian yang berikutnya, was-sadiqina was-sadiqat. Di sini tulisannya was-sadiqina was-sadiqat, was-sadiqina was-sadiqat. Laki-laki ataupun perempuan yang benar. Siapa mereka? Man sana qauluhu 'anil kadzib, siapapun yang mampu menjaga ucapannya dari kebohongan, dari dusta, maka dia masuk di dalam as-sadiqina was-sadiqat. Berapa sudah tadi? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, iyalah, qanitat. Kemudian shadiqin, shadiqat. 4 sudahlah. Iyalah, 5. Kemudian yang kelima yaitu adalah as-sabirina was-sabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar. Siapa mereka? Gala wa man sabara 'ala ta'ah wa 'anil ma'siyah wa 'anir raziyah, siapapun yang mampu bersabar dalam melakukan taat. Melakukan taat perlu sabar. Siapapun yang mampu bersabar dalam melakukan taat dan bersabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar dalam menghadapi segala apapun yang sudah ditakdirkan, maka dia masuk di dalam as-sabirina was-sabirat. Kemudian yang berikutnya, wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Man shalla, maksudnya siapapun yang salat, walam ya'rif wa an yaminihi wa an yasarih, lam ya'rif man an yaminihi wa an yasarih, dia tidak kenal. Maksud tidak kenal itu bukan berarti kada patuh, artinya sampai tidak merasa lagi siapa yang di kanan dan siapa yang di kirinya, maka dia masuk di dalam orang yang khusyuk dari kalangan laki-laki dan perempuan. Nah,
Kemudian wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, man tasaddaqa fi kulli usbu'in bidirham, siapapun yang bersedekah setiap minggunya 1 dirham. 1 dirham itu berapa? Coba browsing. Berapa? 1 dirham itu berapa? Tempulu banyak bisi kota, jangan mengait lawan kawan. Mau spot bang jar. Berapa? Berapa 1 dirham? Berapa? Banyak bener. Dirham Emirat belum? Dirham perak aja kan nang kado sama miskin maksudnya. Dirham perak berapa? Berapa? 4.400 rupiah 1 dirhamnya. Allah, 4.400. Misi kauta berapa? 4.400. Itu dirham perak ya? Dirham apa lagi ada? Hah? Apa lagi? Apa lagi satu ayo? Ada lagi? Satu dirham di zaman Nabi hampir 3 gram emas. Hampir 3 gram apa? 1 dirham 3 gram perak. 1 perak tadi berapa? 35.000. Berarti 3 gram anggap 100.000. Alas 100.000 lebih sedikit dah. Kada banyak juga lebihnya. Lebih 5.000. Berarti 1 dirham di zaman Nabi sama dengan hampir 3 gram perak. Sedangkan harga perak 1 gramnya 35.000. Berarti 3 gramnya 105.000. Ya tak? 105.000 iyalah. Itu Bang. Kama qala Google. Nah, itu ya. Man tasaddaqa fi kulli usbu'in bidirham. Siapapun yang bersedekah dalam 1 minggunya 1 dirham, maka dia masuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah 105.000. Wa man shama fi kulli syahrin ayyamil bid. Nah, siapa orang yang berpuasa dalam setiap 1 bulan itu ayyamul bid, hari-hari putih. Tanggal berapa? 13, 14 sama 15. Bulan Hijriyah lah. Lain 13, 14, 15. Bulan apa namanya? Bulan Masehi lah. Bulan Hijriyah. Begitu. Siapa yang puasa tiap bulannya dalam 3 hari, 13, 14, 15, kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan jangan 3 hari aja. Repot kiananya kalau 3 hari. Maka dia masuk di dalam konteks daripada ayat Al-Qur'an. Maka dia masuk dalam ayat Al-Qur'an was-shaimina was-shaimat. Nah, wa man hafidha farjahu amma la yahil. Siapa yang menjaga kehormatannya dari sesuatu yang tidak dihalalkan, maka dia masuk wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Terakhir adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Siapa dia? Man shallas salawatil khamsa bihuquqiha. Siapapun orang yang konsisten menjaga salat 5 waktu dengan menunaikan segala haknya, maka dia masuk di dalam wadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. A'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Masyaallah. Mudah-mudahan kita masuk itu insyaallah. Sekali barang amalkan seumur hidup. Yang 3 hari dalam sebulan. Ini pumpung bulan Rajab, ambil 13, 14, 15. Ambil ayyamul bid. Nah, sudah kalau kita pelajari, jari Imam Nawawi mendengar suatu fadilat sekali barang seumur hidup menggawi. Jadi kena mun dipanggil di hari kiamat, siapa nang pernah puasa ayyamul bid berdiri? 4 berdiri. Berapa kali? Sekali seumur hidup ya. Yang penting pernah. Nang kayak ditagih orang hutang juga, bila jurang bayar hutang kena aja mungkin harisan. 4 garang harisan. 4 aja. Seutingannya. Biar seutingannya cuma 4. Nah kayak tadi itu nang jurulun tadi, lihat di hari kiamat kena dibangkitkan dalam keadaan mulia semacam itu.
Umpat jua berdiri sih dia. Judang umpat jua lah. Umpat jar. Di mana duduk? Di buncu. Ha duduk nah. Makan tahu isi, sidin makan bakwan. Ada tahu orang ya Nabi salam alaika. Masya Allah. Inna fatahna laka fataham mubina. Umpat bismillah. Ayo. Masuk. Masuk rombongan juga. Nah kayak bulan Rajab nih banyak kalau pohon maulid undangan tah. Menyahut kada bisa, menyair maginnya, menapak luput. Mbah menapak luput tak ke atas sebenarnya menapak kada bisa, menggulung kabel kada juga, mengangkat alat kada juga, cumanya bisi baju rombongan. Nah masuk di tuan rumah rombongan, pendudiannya datang. Rombongan ngajar pakai baju, nggih masuk. Padahal menyahut ya Allah nyaring cacak berbunyi. Kada juga, cuma masuk rombongan, paham maksudnya? Cuma masuk rombongan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaumnya masuk daripada kelompok tersebut. Umpat juga makan panggencangnya pada orang. Maka memberakat pulang. Lain mengambil berkah, memberakat. No, besangu sidin. Makasih Pak Haji lah aja. Ya Pak Haji. Nang lain guru-guru aja ini ya menyahut kada, napa kada. Orang bajikir nasi tahu beguyang kayak ini aja luput pulang guyangannya nah. Tapi nya masuk rombongan. Bisa jadi gara-gara itu seorang diundang. Bah ini jarang nyair kada bisa, menyahut kada bisa. Bisa jadi gara-gara nang seikung ini kam dapat undangan. Bisa jadi. Nya ada di zaman Nabi. Ada di zaman Nabi belapor wadah Nabi tuh ada di sana kulun jar ada singgawian orang ulun maka ambegawi haur ka majelis saja orang karena ini karena itu ada singgawian kayak apa ya Rasulullah ujar Nabi sebuting aja la'allaka turzaqu bih, barangkali dengan berkat itu ikam dapat rezeki nih. Jadi dalil nang menganggur nih kira-kira nih. La'allaka turzaqu bih, barangkali artinya Nabi itu membawai kita coba pang berpikir positif. Apa jar kanakan tuh positif thinking kah? Nah, ada paham juga kah itu kah? Nah, membawa kita supaya untuk berpikir positif. Jangan berpikir negatif. Apalagi sampai tersiksa dengan pemikiran sendiri. Apalagi sampai tersakiti dengan dugaan-dugaan yang masih belum tentu benar adanya. Jangan. Bisa inilah, bisa jangan belum tahu lagi. Jangan menyiksa diri dengan pemikiran sorongon. Belum tentu lagi. Allahu Akbar. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Naam. Allah akan menyediakan untuk mereka maghfiratan wa ajran 'azima. Naam. Wa rawayna fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan kami meriwayatkan dalam sahih Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sabaqal mufarridun. Bismillah, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله ورضوان الصحابة أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف والدرجة العالية الرافعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Nah, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah beliau meriwayatkan gal sabaqal mufarridun, telah meraih kemenangan oleh orang-orang yang mufarridun. Galu wamal mufarriduna ya Rasulullah. Rasul ditanya, siapa itu mufarridun wahai Rasul? Gala adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak terhingga, tidak terhitung. Dari karenanya dalam Al-Qur'an udzkurullaha dzikran katsira wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah dalam setiap keadaan. Wahakadha. Ada beberapa zikir yang sepantasnya dan seyogianya tidak kita tinggalkan. Ada beberapa zikir yang istimewa, yang tidak selayaknya kita tinggalkan. Yang pertama, ada 3 zikir yang jangan sampai kita tinggalkan, dan ini yang kita ambil dari Sayyidil Habib Umar. 3 zikir yang jangan ditinggalkan. Pertama, zikir sebelum tidur. Tasbih Sayyidatuna Fatimah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 34. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah zikir Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah, yang biasanya dibaca sebelum melaksanakan sholat subuh. Biasanya dibaca setelah sunnatul fajar atau sebelum sunnatul fajar setelah adzan subuh. Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Itu yang kedua. Itu dibaca 100 kali. Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Seandainya kita tertinggal ketika bangun sudah walhasil tertinggal karena orang sudah sholat dan lain sebagainya, baca walaupun setelah sholat subuh. Baca walaupun setelah sholat subuh, karena wiritan itu dianjurkan untuk diqadha kalau ketinggalan. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, yaitu 100 kali sebelum sholat zuhur, atau kalau tidak sempat setelah sholat zuhur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Walaupun zikir yang lain kita masih belum sempat untuk membacanya, tapi jangan pernah zikir yang 3 ini kita tinggalkan. Jangan pernah zikir yang 3 ini kita tinggalkan dan istiqomahkan, karena 3 zikir ini mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam menerangi hati dan membersihkan jiwa, serta menolak berbagai macam bala dan musibah dan keburukan, serta meningkatkan dan meninggikan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menyambungkan dirinya dengan orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 zikir. Sebelum tidur Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kemudian tadi
Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali sebelum subuh, atau kalau tidak sempat setelah sholat subuh. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kalau bisa sebelum zuhur atau setelah zuhur baca itu 100 kali. Dan khasiatnya tadi sudah kita sebutkan, itu yang sebagaimana yang kita ambil dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Walaupun zikir yang lain tidak bisa diistigamahkan, setidaknya 3 zikir itu diistigamahkan, insyaallah. Mudahan dapat taufik insyaallah. Nah, wa ketahuilah kata beliau bahwasanya ayat yang mulia ini yang bagi ayyahtam bima'rifatiha sahib hadzal kitab. Wa qad ikhtulifa fi dzalik. Berbeda pendapat tentang ayat tersebut. Ada yang mengatakan Al-Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, bahwasanya beliau mengatakan, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas menyebutkan al-murad yadhkuruna fi adbaris salah, yadhkuruna fi adbaris salawat wa ghuduwan wa ashiyan wa fil madaji wa kullama istayqadha min naumih wa kullama ghada wa rah min manzilih. Yang dimaksud dengan adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, orang yang banyak menyebut nama Allah baik dari laki-laki ataupun perempuan, adalah mereka yang berzikir setelah selesai salat, dan mereka yang berzikir pagi dan sore hari, dan ketika mereka berada di pembaringannya, dan ketika mereka setelah bangun tidur, dan ketika mereka pergi ataupun mau kemanapun mereka, maka mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Itu menurut Abdullah bin Abbas. Ada lagi yang mengatakan Al-Imam Mujahid, bahwasanya tidaklah seseorang itu disebut orang yang memperbanyak mengingat Allah sebelum dia benar-benar mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, berduduk ataupun dalam keadaan berbaring. Akan tetapi Al-Imam Atha, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, siapapun yang sholat 5 waktu menjaganya dengan menunaikan hak-haknya, maka dia termasuk adalah orang yang adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Ini disebutkan, dikupas arti adz-dzakirin Allah, karena begitu besar keistimewaannya, disebut di dalam Al-Quran. Jangan banyak, apalagi bulan Rajab. Perbaiki diri kita, jangan sibuk dengan aib orang, jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibukkan dengan zikir, sibukkan dengan istighfar, sibukkan dengan sholawat, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Jaga kualitas ibadah kita agar kita mempunyai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah, bahwasanya Rasul bersabda, idza aigadha ar-rajulu ahlah, apabila seorang suami membangunkan istrinya ketika terbangun di keheningan malam, fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an, dua-duanya salat. Dibangunkan suaminya, bangun, ayo bangun, kita salat tahajud. Masya Allah. Jangan waktu belum halal, Masya Allah, menggarak benar kisahnya nih. Sudah tahajud lah pian ujar karena bepesean ulun lagi tahajud sudah nang menikah udah 2 melandau. Makanya pacaran itu penuh dengan kepalsuan kisahnya. Tuh ringtone siapa tuh? Keramian sedih, Masya Allah. Nah, ya tuh pasti Acil Timah Wali itu. Acil Timah itu di mana ada majelis datang. Amin, amin, amin. Allah. Nah itu, jadi suami harus seperti itu, mengajak istrinya untuk melakukan kebaikan. Nah, jangan mengajak istrinya untuk kelalaian. Ajak istri ke majelis ta'lim, ajak. Nah, makanya paling nyaman sekufu.
Tahulah sekufu. Apa itu sekufu? Siapa jurang tuh? Apa sekufu tuh? Siapa? Siapa? Para tahu juga siapa lah. Sekufu tuh jurang tuh siapa lah? Siapa? Hah? Satu frekuensi. Sama, skrilnya sama. Satu frekuensi. Nong seikung ke 7 ke majelis, ke 7 ke majelis juga. Maka bertemunya di parkiran pulang. Masya Allah. Masya Allah. Bertemunya di mana? Di parkiran. Ada yang bertemunya di mana? Di haul. Tapi jangan membawa. Umpama bertamunya parenya kada sengaja inya lawan abahnya seorang haratan sorongonan abahnya kada kau menunjul kendaraan seorang menunjulakan hakun kendaraan seorang ketinggal asal menunjulakan bah jua sekalinya haro Masya Allah jarang kuitan baiknya kamu sudahlah keluarga belum ujar kayak itu hakun lah jar kena aku undang makan ayo aja Masya Allah seru sidin baca doa selamat mau si aja mau Allahumma rabbana atina aja fid dunya hasanah jangan kuitan wah mantap ini nah fil akhirati hasanah di mana nih tak wa qina adzaban nar wah kayak nambah kiraat juga nih adzaban nar amin jangan pintu hayu pas banar nenejar ini minantu idaman nenejar kamu rajin hadir majelis kaja kadosa ulun hihakan kan kalau pinaria ujar amun ka itu jarnang mintu hak aku ninah bisi anak bebinian aku kada maharapakan jujuran lawan nikam nang penting bimbing anakku sampai ke surga jadi jarnya mun masalah itu pian serahkan lawan ulun insyaallah ulun bawa ke dalam surga dalas ulun nang masuk neraka kada papa asal anak pian nang ke dalam surga manang mintu hak bah jadi jasidin sudah kita urus ke KUA jinya 2025 nang cemerlang ya ini jinya Masya Allah langsung berapa ikan bisi duit ulun kada ada bisi duit ada tabungan ulun udah kawan kenapa jadi wadah kawan nya berhutang lawan ulun amun kayak itu ulun jual kendaraan ujar nang calon tadi karena mau nikah menjual kendaraan kayak apa kena ke majelis kada tahu lagi jangan dijual kendaraan nikah kayak apa ikam kena ke majelis jadi jarnya yes masuk pulang nang biniannya ini juga sama hidup apa adanya kada tapi nang anak kayak orang malam ke majelisan mun pina ada orang baacaraan datang pada dua kanyang parut ada lebihannya kawa disanga nasinya isok nah ada ngalih kada paling nyaman sudah hidup tuh apa adanya karena bahagia itu lain di harta tapi ketika kita kawa menerima apa adanya bahagia kebanyakan kehendak sakit hati bujuran tuh coba lihat ya Cilti Mahwali itu tapi kebanyakan ada anak saya tertawa kena orang behinip tertawa sedikit setelah lagi tertawa tuh kakak biasa senang terus di sini apa nang disediakan nah itu toh ini kada jadi laki kayak apa membawain nang kada mengaruan mun sudah ke majelis tapi membawai udah saya namanya kita aja ya aduh sahagian kita aja kita mendengarkan di radio aja kita mendengarkan di live streaming aja tapi mun sudah nang urusan nang lain nang beramian nang kada mengaruh kita turunan kita biar sampai jam kayak apa sama nah itu sekufu tuh nyaman nang laki pemurah nang bini pemurah juga nyaman mun laki pemurah bini nang laki bababari aja bersembunyi dulu kelihatan bini langsung terkijat nang kayak ini kayak apa lalu jadinya bakayuh tuh lambat seikung ka ulu seikung ka ilir kada mau tetandar
kada mau tamara nyemun sama-sama ke majelis nih, sama-sama berdua laki bini, ayo bismillah. Ya kada mesti juga nang mobil tuh nang bahagia, ada nang bersepeda aja berdua laki bini beingkut di belakang nang bini no, alahan nang di mobil kada ada nang di mobil beingkut lawan laki, adalah ada kalau nah malah rangut-rangut sekong merangut nang bersepeda ni tertawainya no, seakan nang dunia milik kita berdua tuh bang. Masya Allah, mudahan kita bahagia dunia akhirat. Nah terakhir wasuila syekh. Nah kemudian membangunakan sembahyang beda dua. Nah termasuk itu adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Artinya masuk surga jangan hendak sorongonon aja, babawaan. Wasuila Syekh Imam Abu Amr bin Salah rahimahullah anil qadri alladhi yasiru bihi min adz-dzakirinallaha katsiran. Syekh Imam Abu Amr bin Salah pernah ditanya kadar ukuran seseorang itu masuk di dalam ayat adz-dzakirinallaha katsiran, apa itu kadarnya, apa orang itu sama kayak malam Jumat dan hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah kadar seseorang itu masuk dalam konteks hadis memperbanyak sholawat kepada beliau jangan kurang dari 300 kali. Nah di sini Syekh Imam Abu Amr bin Salah beliau ditanya tentang kadar seseorang itu menjadi orang yang mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya itu bagaimana? Beliau mengatakan idza wadhaba 'alal adhkaril ma'thurah al-muthbatati sabahan wa masaa'a wa fil awqati wal ahwalil mukhtalifah lailan wa nahara wa hiya mubayyanatun fi kitab 'amalil yaum wal lailah, yaitu adalah apabila dia benar-benar menjaga di dalam zikir-zikir yang memang al-ma'thur yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang telah ditentukan pagi dan sore hari, di antaranya Wirdul Latif yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Haddad, dan itu adalah zikirnya Nabi Muhammad, bahkan itu ummahatul adhkar, zikir-zikir pokok. Wa fil awqat wal ahwal al-mukhtalifah lailan wa naharan, ataupun di sana waktu dan keadaan yang berbeda-beda, siang dan malam ada zikirnya. Ketika angin begitu kencang apa zikirnya, ketika melihat sesuatu yang menakjubkan apa zikirnya, semuanya zikir. Masuk rumah apa zikirnya, keluar rumah apa zikirnya, bahkan maaf kita masuk hammam ada zikir, keluar hammam ada zikir, bahkan maaf ketika kita bersenggama dengan pasangan kita juga ada zikirnya. Kadang itu sebagian sudah wahiyya mubayyanatun fi kitab amalil yaum wal lailah, itu dijelaskan di dalam kitab yaitu amal siang dan malam. Maka apabila dia melakukan itu kana minadz-dzakirinallaha ta'ala katsira, dia termasuk orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya.